Angin sore berhembus lembut. Sinar matahari sudah tidak segarang di siang hari. Agak redup memang, tapi tetap terang dan menghangatkan. Sebagian besar orang kampung disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Ada yang sedang menyapu, mengguyur tanaman dengan air apapun, terkadang air keran, air sungai, bahkan air selokan. Dan ada pula yang hanya duduk-duduk saja sambil ngerumpi di pelataran rumah. Begitu pula dengan Ihsan. Bocah berusia 7 tahun itu nampak berjalan tergopoh-gopoh menuju rumah Fatimah, gadis yang usianya 2 tahun lebih muda darinya. Setelan baju koko cingkrang yang dipadu dengan peci hitam yang sedikit miring di kepalanya, dan tas punggung yang terkesan kebesaran untuk anak seusianya, membuat gemas siapa saja yang melihatnya. Aduh, Ihsan menubruk benda besar yang tiba-tiba menghadang di depannya. Hati-hati San kalau jalan, jangan tergopoh-gopoh, terburu-buru itu perbuatan setan. Lagian juga TPQ-nya masih belum mulai, sapa Pak Haji Husain ramah. Sepertinya ia baru saja selesai mengikuti jamaah sholat asar di masjid, satu-satunya masjid di kampung itu yang juga dipakai tempat Ihsan mengaji. Maaf Pak Haji, Ihsan tidak sengaja. Soalnya masih mau jemput Dek Fatimah dulu di rumahnya, jawab Ihsan sambil berjalan mundur, yang kemudian segera berbalik dan berlari menuju rumah Fatimah yang sebenarnya letaknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Pak Haji hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala saja melihat tingkah Ihsan. Dasar anak kecil, batinnya yang kemudian diiringi dengan senyuman. Pak Haji sangat menyukai Ihsan karena anaknya rajin, pintar, dan penurut. Sebentar saja Ihsan sudah sampai di rumah Fatimah. Rumah yang kecil dan sederhana. Sebuah pohon mangga yang cukup besar tumbuh di halaman samping rumah. Daunnya yang lebat di antara ranting-ranting kecil yang menjalar, laksana sebuah payung raksasa yang setiap saat menaungi rumah itu dari teriknya panas matahari yang menyengat. Bermacam-macam tanaman hias juga turut serta berbaris rapi di halaman yang tidak begitu luas, sehingga rumah yang kecil dan sederhana itu tampak lebih indah dan asri. Bu Rahma, Ibu Fatimah, adalah pecinta tanaman. Tak heran jika beberapa tanaman hias tumbuh subur di halaman rumahnya. Ihsan menaiki teras rumah Fatimah menuju pintu rumah yang tidak terkunci. Tapi sesaat kemudian ia terdiam dan teringat sesuatu. Segera ia kembali turun dan melepas sandalnya. Ia lupa kalau memasuki teras rumah Fatimah harus melepas sandal. Meskipun lantai rumahnya hanya terbuat dari ubin hitam, akan tetapi tampak bersih dan mengkilat karena Bu Rahma rajin mengepelnya. Assalamualaikum, salam Ihsan dengan kepala melongok ke dalam pintu yang terbuka. Menoleh ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, seperti maling ayam. Tak ada jawaban. Ihsan pun memanggil-manggil Fatimah. Dik Fat, Dik Fat, serunya dengan suara yang agak dibelok-belokkan. Mendengar suara Ihsan, Fatimah segera menghentikan aktivitasnya dan cepat-cepat keluar kamar. Iya, sebentar, teriaknya dari dalam dan segera masuk ke kamar lagi setelah melihat Ihsan sebentar. Meneruskan mencari kitab jilid satunya yang lupa entah di mana dia menaruhnya. Ihsan menunggu Fatimah sambil duduk di teras rumahnya. Kakinya yang memakai sandal bermerek pelangi karena berwarna-warni, maksudnya kanan biru dan kiri kuning, diputar-putar. Karena tergesa-gesa dan tidak menemukan pasangannya, sehingga seadanya sandal, sikat saja. Bu Rahma yang kebetulan datang dari belanja di warung menyapanya. Fatimah tidak dipanggil, Nak Ihsan? Melihat Bu Rahma, Ihsan segera berdiri, menyalami dan mencium tangannya.
Sudah Bu, jawabnya sambil memain-mainkan tangan Risma, adik Fatimah yang masih berusia 6 bulan yang berada di gendongan Bu Rahma. Risma. Ihsan tersenyum melihat bayi kecil itu. Dipegang-pegang kakinya dan diciumi kaki itu dengan gemas. Ihsan memang sangat sayang dengan anak kecil. Ia ingin mempunyai adik. Sebentar ya nak Ihsan, ibu panggilkan Fatimah dulu, ujar Bu Rahma lembut. Ihsan mengangguk. Sementara di dalam, Fat, ditunggu Ihsan itu loh, tegur Bu Rahma. Iya Bu, jawab Fatimah singkat. Ia menoleh sebentar, lalu kemudian meneruskan mencari kitabnya. Kamu sedang mencari apa toh? Tanya Bu Rahma saat melihat putrinya sibuk mencari-cari sesuatu. Fatimah menghentikan pencariannya. Bu, ibu tahu jilidku tidak? Tanya Fatimah pada ibunya. Loh, kok tanya ibu? Bukannya kamu yang biasa menyimpannya? Bu Rahma balik bertanya. Biasanya aku letakkan di sini Bu, tapi sekarang tidak ada, jawab Fatimah dengan nada kesal. Ibu kan sudah sering bilang Fatimah, kalau selesai apa-apa itu segera dikembalikan ke tempatnya, biar tidak usah lama-lama nyari. Yang nunggu kamu itu loh kasihan, ngomel Bu Rahma sambil membantu putrinya mencari-cari kitabnya di atas tempat tidur. Tangannya membolak-balik bantal. Mendengar omelan ibunya, Fatimah hanya bisa diam saja dengan muka cemberut. Namanya juga lupa, gerutunya dalam hati. Ini kitab siapa? Tanya Bu Rahma dengan sedikit marah. Tangannya memegang kitab jilid 1 yang ditemukannya di bawah bantal. Masih dengan muka cemberut, Fatimah mengambil kitab itu dan memasukkannya ke dalam tas cangklongnya. Assalamualaikum, ucapnya lirih sambil mencium tangan ibunya. Kemudian segera berlari menemui Ihsan. Ihsan dan Fatimah berjalan beriringan. Sinar mentari sore yang berwarna keemasan mengiringi langkah mereka, turut serta mengantarkan para pencari ilmu kecil itu meniti ayat-ayat Tuhan. Ada apa? Tanya Ihsan saat melihat Fatimah yang hanya diam saja di perjalanan. Ibu memarahiku, jawab Fatimah lirih. Mukanya menunduk menahan tangis. Kenapa memangnya? Ihsan belum puas dengan jawaban Fatimah. Aku lupa menaruh kitabku. Oh, kalau begitu lain kali jangan lupa lagi ya. Fatimah mengangguk. Dik Fat, jangan nangis lagi. Nanti malu kalau ketahuan teman-teman. Fatimah tiba-tiba menghentikan langkahnya, kemudian memandang Ihsan. Matanya sembab. Diperhatikan seperti itu, Ihsan jadi gelagapan. Ia bingung kenapa gadis kecil di sebelahnya itu tiba-tiba berhenti dan menatapnya. Terus gimana caranya agar teman-teman tidak tahu kalau aku habis nangis? Tanya Fatimah kemudian. Aku gak mau diajak teman-teman. Oh, Caranya Ihsan memikir-mikir jawaban yang sebetulnya ia sendiri tidak tahu. Caranya Dik Fat harus latihan senyum. Ya, latihan senyum, jawabnya mantap. Begini. Fatimah menarik sedikit bibirnya sambil dipaksakan. Kurang lebar sedikit, Ihsan mengamati. Begini. Fatimah menarik pipinya lebih lebar. Kurang sedikit lagi, senyum yang lebar dan jangan dipaksakan, agar teman-teman tidak tahu kalau Dik Fat habis nangis. Ihsan meyakinkan. Lebar, tidak dipaksakan. Terus yang kayak gimana? Tanya Fatimah bingung. Yang kayak gini. Ihsan diam sebentar, lalu tiba-tiba Ihsan menjaring semua giginya. Oh, Fatimah menirukan gaya Ihsan dan menunjukkannya padanya.
Iksan manggut-manggut tanda setuju. Jempol kanannya diacung-acungkan. Akhirnya berjalanlah kedua anak itu beriringan menuju TPQ sambil senyum sendiri, menjaring semua giginya seperti orang gila. Hi.